Berpaling jagoan warung pe aku cacut pe. Ah, kening sini. Sampai mau kita duwe wetengnya apa? Luwe. Ya ini kok luwe kono. Cek iki saya esuk sumu. iku. Enggak sarapan dah. Sampean niku lho, mosok nganggo jaket barang. Aku mau sumu budal teko kene omah iku lho. sumu. Apa ya adem nek nggon pas aku nang nggon teras mau lho yo. Oh. Masa nek kene kok srengenge semakin saya meletak kene itu saya panas padahal iki. Wingi kon ademe enggak jamak iku. Heeh. Nah, Dulur. Wis akhir tahun ya kira-kira sak sasi neh lah ora sampai ya. 3 minggu neh iku wis ganti tahun lan biasane iki memang musim holiday season jenenge nek kene. Season. Season, Oh. iya. Tapi ngomong-ngomong sebelum masuk holiday season ya, Cak ya. Kemarin kan ada Thanksgiving, Halloween, Iya. kemarin ngono habis gini ada Natalan, terus Hanukkah dan segala macam di Amerika Serikat. Nah, tapi sebenarnya setiap tanggal 5 Desember itu adalah peringatan Hari Volunteer atau Volunteer. Hari Sukarelawan Oh, yang nah itulah. diprakarsai oleh PBB. Oh, itulah. Dan itu kan kalau namanya bicara sukarelawan itu kan hubungannya dengan namanya berderma, beramal dan sebagainya. Itu kan memang akhir tahun Amerika ya kuning. Selain sakwonge blonjo dintek-entek niku akhir tahun yo isine usum beramal. Salah sini warga Indonesia, komunitas Indonesia, diaspora ning Houston niku, ning Texas itu nganakno goes. Oh. Goes sambil beramal, dadi olahraga. Keringetnya itu loh, dihargai. Diamal. Dengan Ngono. amal. Masa Jadi ngono. agak kreatif lah. Jadi sambil berolahraga, Iya. beramal. Tahu tak ada ceritanya? Kita merasakan apa yang mereka rasakan dan ini merupakan cara yang tidak terlalu besar tapi menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia di Amerika terhadap mereka yang menghadapi COVID-19 yang sangat berat bagi mereka. Solidaritas. Semangat itulah yang pagi ini menggerakkan para diaspora Indonesia untuk bersepeda bersama, mengumpulkan dana bagi penanggulangan pandemi corona di tanah air. Ride for COVID-19 Relief diadakan oleh kelompok Goes Indo Houston di negara bagian Texas yang juga diikuti oleh para pesepeda dari Dallas dan San Francisco Bay Area. Fundraising kita kumpulkan bersama dari pendaftaran peserta, kemudian donation juga dari peserta dan di luar peserta. Ada sekitar 90 pesepeda yang berpartisipasi termasuk warga Amerika seperti John Smith, peserta tertua Ride for COVID-19 Relief. Well, it was definitely for a good cause, raising funds for the COVID situation in Indonesia, but it was very great companionship with the Indonesian community and on the ride, and it was just thoroughly enjoyable. Sehingga event ini juga menjadi ajang menjalin hubungan antara kedua negara. Tapi para diaspora mereka lah yang benar-benar menjadi the glue of the two countries. Udara pagi yang cukup dingin di Sugarland membantu peserta dalam mengayuh sepeda menempuh rute 19 atau 48 km. Bagi Iskak Fatoni, pegoes dari San Francisco, rute di Texas memiliki tantangan tersendiri. Karena di sini sangat datar jalannya dibanding di SF yang sangat hilly dan juga naik turun, jadi cukup menantang. Tapi kita di sini bisa mengatur kecepatan kita dalam bergoes. Pengumpulan dana dikelola dan disalurkan oleh Indonesian American Chamber of Commerce Southeastern Central USA, lembaga nirlaba yang mempromosikan hubungan komersil antara Indonesia dan Amerika. By the way, donasinya sudah terkumpul. I'm happy to report adalah di atas $5.000 yang akan kami salurkan untuk ke lembaga sosial yang bersangkutan. Dari Sugarland, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, biasanya memang kegiatan-kegiatan seperti itu, anak kegiatan olahraga, terus anak pengamal itu biasanya untuk raising awareness. Sampai ngerti gak raising awareness itu apa? Raising awareness itu kayak membangkitkan kesadaran. Iya, isu-isunya macam-macam. Biasanya kalau orang lari maraton itu juga ada kan. Ono sing ngono kuwi ya. Ya. Dibumbu-bumbu selalu diboncengi karo jeneng tapi diboncengi Isu apik lho iki. tertentu. Iya. Diboncengi hal sing apik enggak masalah iku ya. Supaya orang itu lebih sadar bahwa oh iya ada isu ini atau ada kesulitan yang dialami oleh kelompok ini gitu. Tapi lewat kegiatan-kegiatan ya kayak goes mang, Benar. lari maraton dan yang lain-lainnya. Nah, dulu kita punya cerita-cerita soal kegiatan beramal ya, Cak ya, baik di Amerika maupun di dunia yang lain. Tanpa sawi seseng, siji. Nah, ini salah satu sisi
Georgetown. Georgetown. Dhuwure iki anu dalan ya. Heeh, ada apa kayak express lane. Oh, tak Jalan kira- tol. Oh, jalan tol kok jembatan dawa ngene ning ya. Heeh. Oh, enak lek ngiup nek kene kanggo tenda lah ra ya. Wopo ngawur ae. Lho nek kene awak tak Diusir sampean dipikirnya homeless. nek nang dalan mau tak delok enak lho, sing nggon lapangan cedhek kono kuwi mau. Duduk. Oh, enggak diusir nek kene kecuali perang suwe ngono ya dijare wae nek kene kadang. Tapi kan musim dingin ini gemes nang nggon kene biasanya emang wis padha nang nggon tempat Daerah masing-masing ya. teduh lho ning apa sing di shelter iku ning. Iya, tempat shelternya. Shelter. Nah, ini salah satu di daerah, tapi Georgetown memang nggak ada sih, cuma ini bangunan-bangunan tua ya, karena memang daerah sini itu dulu adalah daerah pabrik. Pabrik ya? Oh, iya, jadi, ya. Ya, jadi gedung-gedung ini memang agak tua arsitekturnya dan dipertahankan. Ini juga ada cerita soal sekelompok orang di Afrika Selatan ya, yang merevitalisasi. Gedung, dadi gedung nek kono kan ana gedung kosong ning. Nah, aku dienggo karo sing jenenge para pencoleng-pencoleng iku. Pokoknya dienggo markas mereka nggak terawat, bahkan padahal nek satu gedung ki ono nek kono ono yayasan. Lah iki ono wong sing mahasiswa loro iku. Akhirnya tergerak atine ning. Kok ora iso kok kayak ngerah didandani mesakno cacah iku wong-wong sing ngantor nek kono. Akhirnya terus wong loro iku inisiatif. Sing didandani sing sampah-sampah koyo sing gak karuan diresik iki dari apik. Ora dadi paling ndak iso dinge kantor rada layak dipakai ngono. Bangunan ini mungkin tampak hancur, tapi ratusan orang menjadikan Florence House sebagai tempat tinggal. Bekas rumah sakit bersalin di Hillbrow, Johannesburg ini dibangun pada 1950-an, kemudian diubah menjadi permukiman sosial di awal 2000-an. Tapi dalam 5 tahun terakhir, badan pemilik dan pengelola gedung ini telah dibubarkan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Kepala panti asuhan yang berada di lantai 2 melihat kerusakan yang terjadi. So, people around, they started just to manage themselves. Yes, you see the mess there where people dumping those rubbish. Because there is no proper management. If someone is throwing garbage there, yes, they don't have someone to restrict them that this you cannot do. Fenomena pembajakan bangunan berawal dari eksodus pemilik properti ketika berakhirnya apartheid. Penjahat mengambil alih dan meminta biaya sewa dari penyewa tapi tanpa melakukan pemeliharaan apapun pada bangunan. Masalah ini diperparah adanya krisis perumahan. Kota Johannesburg melaporkan lebih dari 450.000 orang tercatat membutuhkan rumah. Berarti penyewa bangunan yang dibajak tidak punya alternatif lain. To us, the solution is for the local authority to get involved, actually take over the building itself as the municipality, maintain the building, and then make sure that it subsidizes. Because at the end of the day, the duty to house people, the duty to accommodate people rests with the municipality. Pejabat setempat berjanji menangani masalah ini. Tahun lalu kota ini melaporkan lebih dari 1.100 kasus properti bermasalah yang telah diselidiki, tapi hanya 16% kasus pembajakan bangunan yang diselesaikan. Dua mahasiswa ini memutuskan mengambil tindakan setelah melihat sendiri kondisi mengerikan ini saat mengirimkan paket makanan ke panti asuhan. Mereka mendirikan koperasi The People SA untuk membersihkan Florence House. I feel that if everyone keeps on arguing on whose responsibility it is, the job actually never gets done. If it's dirty and you're complaining that it's dirty, just pick up a spade and clean it. You might as well. Mereka membuang berton-ton sampah dan sedang dalam proses membuat atap kedap air dan memperbaiki hidran. Tapi mereka tahu bantuan yang mereka berikan bukanlah solusi permanen. Our goal is to make this livable and to ensure that the building can survive until the state or anybody decides what to do with this building. So our goal is to do the structural work that is on all those areas that are damaged. Para relawan berupaya membuat bangunan ini tetap terpelihara agar mencegah para penyewa menjadi tunawisma. Tapi apakah pembersihan dan perbaikan ini bisa menyelamatkan Florence House dalam jangka panjang? Hal itu masih menjadi tanda tanya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nah, kita itu memang merefleksi ya pada akhir tahun itu biasanya apa sih yang bisa dikerjakan gitu loh, Cak. Untuk membantu sesama. Mungkin bagi sebagian warga Indonesia terutama memberikan zakat misalnya. Kayak ngono kuwi lah, kayak ngakulasi lah. Aku apa kebatanku, terus mungkin mengkalkulasi wis beramal durung.
dosa lan pahalku piye. Dadi ya menungso kan akhir tahun kadang-kadang ngono kuwi ya ning ya. Dikondisikan ngono kuwi. Iya, dan banyak caranya, banyak alternatifnya, tinggal dipilih sih sekarang kira-kira isu apa yang menggerakkan hati sampean. Benar, sampean kok cerdas ya, luar biasa iki mau. Oh iya. Cuacanya enak ngono ya. Terinspirasi aku, Cak. Nah, Dolar, habis ini kita punya cerita-cerita soal diaspora di Amerika, terutama yang belajar gamelan ya, Cak ya. Tapi sak wis sesing siji. Nah, Cak. Pikir kali. Mendengarkan suara alam. Suara alam. Pesawat terbang maksudnya. Lah iya, kubur begini. Sampai mantul loh, sampai sering ini kan sampai langitnya ku terang benderang masih rada sithik-sithik adem, tapi ini biasanya minggu ini adem loh, saya kok mau nggak meneh itu. Ini termasuk cuaca yang enak ya bagi sebagian orang, pasti ngomong ini cuaca yang beautiful weather ngono. Biasanya orang-orang keluar menikmati kegiatan di luar ruangan dan menikmati alam, suara alam. Nah, kita punya cerita nih, Cak, soal komunitas Indonesia di Amerika Serikat. Salah satunya itu saya ngapain, Cak? Nah, jadi itu hubungannya karena pandemi. Nah, Amerika itu sebenarnya gamelan, grup gamelan kan akeh nih. Ono 100 luwih mbuh ku Jawa, Bali, Sunda, itu ono 150-an lah ya. Nah, selama pandemi ini kan sejenis pain gamelan itu diteko bareng. Nanggon ruangan nabuh bareng-bareng. Lah saksone pandemi sing parah-parah kae kan ra iso. Nah, ono seorang pakar gamelan Amerika, Ibu Jody Diamond sing wis kondang lah nanggon kalangan kene iku duwe pengamatan dan penelitian sing menarik. Ya apa iku selama saksuwene pandemi iki kelompok-kelompok gamelan mertahanno sejenenge identitas kelompok iku lho supaya tetep dadi koyo ndirasa kebersamaan iku. Iya, bener. Ditontok itu lho. Gamelan adalah permainan musik kelompok. Hanya ketika dimainkan bersama di satu tempat yang pernah punya saling berdekatan, instrumen gamelan menghasilkan suara yang harmonis dan indah. Selama pandemi COVID-19, permainan kelompok yang menjadi identitas gamelan itu terhenti. Jody Diamond, pakar gamelan Amerika ini, mengaku bermain di 5 kelompok gamelan berbeda dan ia harus berhenti bermain gamelan begitu pandemi mulai menyerang Amerika. Semua kelompok gamelan di Amerika dan di belahan dunia yang lain, kata pendiri American Gamelan Institute ini, mengalami krisis identitas kelompok selama pandemi. Setiap grup gamelan itu, mereka harus memutuskan secara buru-buru apa identitas kami sekarang. Tidak bisa kumpul, tidak bisa main, latihan harus berhenti, pentas semua dibatalkan. Tetapi masih ada perasaan untuk mau mempertahankan kepersatuan di antara anggota gamelan. Dari pengamatan dan pengalaman Jody Diamond yang ditulis di majalah Balungan, setiap kelompok gamelan punya cara berbeda-beda untuk tetap memelihara identitas kelompok mereka. Mereka coba lewat Zoom untuk main musik sebagai satu kelompok. Tetapi semua orang kecewa sekali dengan hasilnya main musik bersama lewat Zoom karena ada audio lag dan tidak ada suara yang bisa tidak bisa. Sementara kelompok gamelan Bali Manik Kusuma di Denver, Colorado ini memilih latihan bersama di luar ruangan dengan menjaga jarak aman. Kelompok gamelan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, pimpinan Muryanto, berhenti latihan gamelan selama pandemi. Latihan virtual tidak diadakan, namun untuk tetap memelihara rasa kebersamaan, sebagian pemain gamelan ikut nembang langgam Jawa virtual yang diadakan atas Pendidikan dan Kebudayaan RI Washington DC. Kita alihkan sementara, Mas. Jadi kita alihkan pada program Zoom, yaitu Zoom vokal, yaitu langgam Jawa. Sementara itu, Darsono Hadiraharjo, pengajar gamelan di Yale University Connecticut, punya siasat lain supaya ia dan mahasiswanya tetap bisa menjaga keguyuban. Kalau kita bermain bersama kan harus satu rasa, satu irama gitu kan. Jadi itu yang membuat agak sulit. Paling pol itu, Mas, itu kalau kelas virtual itu hanya sebatas teori ya, teori dan juga juga bisa diisi dengan ini apresiasi dengan mendengarkan atau
menonton video bersama-sama, terus membahas setelah itu. Rasa kebersamaan yang dibangun lewat pertemuan virtual tentu saja tidak sekuat dibanding saat mereka bertemu dalam satu ruangan sambil memainkan gamelan. Namun kata Jody Diamond, pertemuan-pertemuan virtual di antara pelaku gamelan selama pandemi memunculkan fenomena baru yang positif. Tidak hanya identitas yang dasarkan di grup saya di satu tempat, tapi identitas, saya anggota komunitas gamelan dari seluruh dunia. Saat ini, sejumlah kelompok gamelan di Amerika sudah mulai latihan bersama, meski tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Jenenge main gamelan kan perlu rasa nih, perlu ketemu, perlu guyang-guyu piye nih. Lah tapi kadang-kadang ora iso lek dimaini nganggo virtual iki jenenge gamelan dhewe ora iso kudu bareng lah iku. Nah, Dulur, nanti kita mau belajar bahasa Inggris lan tak jagat neko-neko tapi sakwise sing siji. Daun-daun mulai berguguran, Cak, wis wayu lho tonton. Lho ku wis bener-bener kerontang, kering kerontang ngono wis. Wis kok orang kene lek menurut aku ugly. Ugly. Oh lah. Sampeyan wonder beautiful weather, ugly elek, terus apa maneh? Setengah diantaranya aku lah, ora elek, ora ayu, ora apik, ora ganteng. Medium. Setengah medium. Nah, daripada ngelender, mending kita belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. This is a sponge. It soaks up liquids. We use sponges to clean many things: cars, dishes, even ourselves. Hey, what's the cash for? Dan needs to borrow some money for lunch. He is always sponging off people. Last week, I paid for his parking. He hasn't paid me back. Dan is a big old sponge. When a person sponges off someone else, they take important things from them, like food and money. So a sponge, as we call them, takes advantage of other people. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Sampeyan sering nabrak wong utawa cagak listrik mergo dolanan HP karo mlaku. Jak khawatir meneh, Lur. Soale perancang industrial teko Korea peng minbuk wis nemokno motor robot sing iso dadi moto ketelu sampeyan, sing iso njaga sampeyan pas mlaku karo dolanan handphone. Motor robot iki iso dipasang nang bathuk lan bakal ngekeki tondo lek ana objek sing jarake 2 meter nok ngarep sampeyan. Dadi isih ana wektu nggo endo utawa mandek supaya ora tabrakan. Kecuali nek ngarepe sepur mlaku, telat masih arep endo. Lek sampeyan wisata nang Italia, jok lali mampir nang Taman Gladiator sing pertama kali lan lagi dibuka pas pandemi corona iki, Lur. Turis sing mrono disambut ndarek petugas sing dandan ala gladiator zaman Romawi dhisik. Sampeyan ya iso ngajak main pedang lek wani, lek ora ya iso ndelok-ndelok ae. Jarane pengelola, Taman Gladiator iki iso dadi hiburan nggo wong-wong sing wis bosen dekem nang omah mergo corona. Wis bener, Lur, asal ora keculek pedange ae. Potret Presiden Rusia Vladimir Putin iki karyane seniman Evgeny Shkovart. Teko adoh ketok biasa, tapi lek dicedheki karya potret iki disusun teko untu tenanan, Lur. Iki diinspirasi barek omongane Putin sing arep ngantem untune sampai merotol kekuatan asing sing arep ngrebut wilayah Siberia. Perlu 500 untu dinggo ngrampungno karya potret iki. Shkovart nglumpukno untu-untu iki saka ngendi-ngendi, terutama klinik dokter untu. Untuk rowok nggak payu iki, Lur. Wow, sering ngene. Ngetek, tapi aku seneng kalau misalkan
apa jenenge cuaca ngene iki terus ngono ya. Tapi yo anu ya, sing aku lah enggak apa-apa kadang-kadang ngadem ngene. Terus panas, terus tengah-tengah rada tengah-tengah antara adem dan enggak. Ono anu ya, variasi enggak bosen lho. Iya, cuma ya tidak disangka-sangka sampean pakai berapa lapis saiki? Loro tapi iki terus sumur dan gara-gara yo tapi lah tak copot sing iki tok. Rada kademen juga. Dadi wis ben lah tak ngene rada sumuk sithik. Tapi yang penting ora masuk angin ya. Nah, berat itu masuk susah. angin itu ya. Nah, dulur kita tetap mau menjaga mengingatkan kepada sampean untuk menjaga protokol kesehatan apalagi dengan varian baru ya, Cak ya. Apa jenenge iki? Omikron. Omikron wah, wis variane kena ngumbuh non apa neh engko pokoke wis dengan tetep waspada, Len. Iya. Nah, walaupun mungkin sudah divaksin atau merasa udah ada obatnya kok, tapi lebih baik kita mencegah daripada kena. Bener. Nah 30 menit. Menurut sampean ya saka sing jenenge iki daerah George Waterfront. Georgetown kok Georgetown Waterfront. Jadi emang daerah retail komersial ya. Nah, misalnya sampean punya pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa ya sing ono neng Amerika, langsung aja dulur kirim ke email kami di warung@voanews.com atau Facebook kan takutnya warung VOA. Aku tak Supri. Aku neng sini neng buri kamera Cak Rifan. Yo pamit.